Nah, ini yang nyalon Pak Gubernur, bi amwalikum. Karena punya amwal, punya harta. Kalau biaya menghancurkan satu kemusyrikan butuh 1 M dibayar demi Allah menjaga kota Purwakarta. Bahwa di Purwakarta ini banyak patung-patung berkeliaran. Nah, ini bagus untuk tema kajian ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Ciri-ciri orang yang beriman kata Al-Qur'an. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Al-Qur'an. Ciri-ciri orang Islam yang beneran ketika mereka tidak mau menyaksikan az-zur. Az-zur itu kepalsuan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa maksud az-zur yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 adalah berhala-berhala, saudara. Jadi ciri-ciri orang yang Islam beriman dan kuat imannya, mereka tidak mau la yashhaduna zura, tidak mau menyaksikan kepalsuan. Maksud dari kepalsuan adalah berhala-berhala. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka berhadapan dengan berhala, mereka menjaga keimanannya, tidak mau melihat. Bayangkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kita umat Islam melihat salib saja kita sunnah membaca syahadat. Baru melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini ya Ustadz Wafi Kemprut nih. Wafi lagi di Purwakarta ini, lagi ngedobres baik ini. Ini ceramah tentang patung katanya. Ini ada unsur-unsur politik ini. Ini ada nyinggung-nyinggung Kang Deddy nih, saya rasa ini. Ustadz ini ya. Patung itu waktu zaman dulu berhala itu disembah-sembah. Ya. Kalau patung yang di Purwakarta itu adalah budaya. Itu adalah kesenian. Jangan kau samakan. Apalagi ini menjelang pilgub ini. Ini Ustadz ini udah kacau nih, ngacak-ngacak Purwakarta ini. Kita melihat salib saja disunnahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau kita memang mengaku sebagai orang yang beriman, kita mengaku sebagai orang yang Islam, dan kita yakin bahwa para sahabat adalah umat terbaik setelah Rasulullah SAW wafat, maka selayaknya kita mengikuti jejak langkah para sahabat dulu. Di Mekah ada patung yang bernama Zur, riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Patung ini setiap pekan selalu diadakan acara. Ada acara setiap pekan untuk menghormati patung. Nah, para sahabat la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Para sahabat biasanya ketika melihat ada acara-acara yang mengagungkan terhadap berhala, para sahabat tidak mau melihat. Menjaga keimanannya. Karena itu anjuran Al-Qur'an, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi kalau memang Purwakarta ini ingin menjadi kota yang maju, kota yang dilindungi oleh Allah, kota yang diagungkan oleh Allah, maka jangan pernah kita biarkan kesyirikan merajalela di kota Purwakarta. Jangankan kemusyrikan terlalu tinggi. Kemaksiatan saja bisa menyebabkan Purwakarta akan ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu pada abad 18 Hijriah, di zaman kepemimpinan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Waktu itu gubernur
di Syam dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Saat itu daerah yang dipimpin oleh Sayyiduna Umar di daerah Syam, banyak para pemuda baik laki-laki maupun perempuan suka meminum khamr. Kalau sekarang lebih parah, bukan hanya khamr Pak, khamr, ada judi, ada sabu-sabu dan lain sebagainya. Maka karena banyaknya pemuda yang meminum khamr, lalu Sayyiduna Umar mengatakan, di tahun ini akan ada musibah besar yang akan datang di kota Syam. Tak lama dari itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan penyakit wabah yang bernama Ta'un Amwas. Kenapa Ta'un Amwas itu terjadi? Karena kata Sayyidina Umar, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu di kota itu banyak meminum khamr, banyak perzinahan, dan banyak melakukan kemaksiatan. Ini baru maksiat, apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu yang gambarnya itu mengarah kepada kesyirikan seperti salib atau berhala, langsung dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada indikasi yang mengarah kepada kesyirikan saja, Rasulullah langsung menghancurkannya. Kalau kita yakin bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik, ya kita harus ikut Rasulullah. Kalau kita yakin bahwa para sahabat umat terbaik setelah Rasulullah wafat, ya ikuti para sahabat. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Semua para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita kemarin ketika ada salah satu ulama Nasrani datang ke Indonesia, kita wajib menghormati. Ya, itu namanya toleransi. Tapi kalau mencium tangan itu haram, saudara. Ngawur itu. Islam cap kaki 3 namanya itu. Ya. Jadi kalau ada umat Islam mencium tangannya ulamanya orang Nasrani, itu hukumnya haram. Salaman saja, hukum salaman saja di dalam kitab Fiqhul Islami atau kitab-kitab yang memuat tentang Fiqhul Arba'ah, Madzhabul Arba'ah, salaman dengan orang-orang kafir itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh ketika kita tidak salaman akan menyakitkan hatinya karena dia tetangga seumpama. Boleh, toleransi. Itu pendapat mazhab Hanafi. Andaikan kita punya tetangga, beliau non muslim, kita wajib menghormati beliau. Karena kata Rasulullah, hormatilah tetanggamu apapun agamanya. Andaikan tetangga ini pulang dari perjalanan jauh, lalu kita salaman, itu tidak apa-apa di dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mencium tangan, ulama sepakat sedunia, hukumnya haram. Ini ngajinya di mana itu yang nyium tangannya itu ya? Jadi sekarang kita ini hidup di zaman di mana kathirun khutoba'uhu tapi qalilun ulama'uhu. Yang pinter berceramah banyak, padahal tidak pernah ngaji usul fikih, tidak pernah ngaji balaghah, tidak pernah ngaji mantik, tidak pernah ngaji nahwu sharaf, tidak pernah ngaji ulumul hadis, tidak pernah ngaji riwayat dan dirayat. Ceramah mengatakan hukum A, B, dan C. Kalau dia berceramah menyampaikan nasihat, kita terima. Nasihat keluar dari lisan siapapun kita terima. Tapi kalau menyampaikan sebuah ilmu, maka tunggu dulu. Syaratnya kata Rasulullah harus punya ilmu. Makanya di awal-awal kitab Ihya Ulumuddin, di awal bab kitab Ihya Ulumuddin, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas di dalam Kitabul Ilmi, surganya ahli ilmu dengan surganya kita itu jauh, Pak. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkatan. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan selanjutnya, andaikan kita berjalan, itu jaraknya 500 tahun. Jadi kalau di dunia Anda tidak pernah kenal dengan para ulama, di dunia Anda tidak pernah dekat dengan orang soleh, di dunia Anda tidak dekat dengan para habaib, bahkan di dunia Anda mencaci maki keturunan Rasulullah, jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul dengan para ulama. Jangan pernah berharap.
Kenapa? Kalau di dunia kita tidak pernah kenal dekat dengan orang-orang yang VIP, maka jangan pernah Anda di VIP-kan oleh Allah nanti di akhirat. Karena kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. 3 golongan yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Pertama, al-anbiya, para nabi. Kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid, atau di dalam bahasa Arabnya asy-syuhada. Makanya ini perintah Rasulullah. Jadi bagus yang disampaikan Kiai Syahid Johan barusan. Rasulullah secara tegas dalam hadis sahih mengatakan jahidul kuffara wal musyrikin. Pertama, bi alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Pertama, bi alsinatikum, dengan lisan. Ini disampaikan oleh para ulama, para ustadz, sampaikan dengan lisan. Yang kedua, bi amwalikum. Nah, ini yang nyalon Pak Gubernur, bi amwalikum. Karena punya amwal, punya harta. Kalau biaya menghancurkan satu kemusyrikan butuh 1 M, dibayar demi Allah menjaga kota Purwakarta. Atau terakhir, bi anfusikum, kata Rasulullah. Perangilah, berjihadlah melawan orang-orang musyrik bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Jadi kita yang ada di Purwakarta tidak usah